Baik, selamat pagi, siang, dan malam untuk kita semua. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Joseli Arita Sembiring dengan NPM 22060591162. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pemahaman saya terkait tentang aplikasi metode numerik dalam kasus circular economy engineering. Sebelumnya kita harus mengetahui apa itu circular economy engineering. Jadi ekonomi sirkular sendiri itu merupakan sebuah model ekonomi yang bertujuan untuk mempertahankan penggunaan sumber daya selama mungkin dengan mempromosikan energi terbarukan, dengan mengurangi limbah dan meminimalkan konsumsi sumber daya yang tidak dapat diperbarui. Pada intinya, ekonomi sirkular ini merancang produk dan sistem yang untuk meminimalkan limbah dan memaksimalkan efisiensi sumber daya. Ini berarti kita berfokus dalam pengurangan jumlah energi dan bahan yang digunakan untuk produksi, lalu mempromosikan penggunaan kembali dan daur ulang bahan, serta mengembangkan sistem berkelanjutan dan memungkinkan remanufaktur dan penggunaan ulang produk. Berikutnya kita akan menggunakan metode DIVE dalam ekonomi circular engineering ini. Mari kita telah satu-satu dari metode DIVE ini. Yang pertama itu ada M conscious. Seperti yang kita tahu, M conscious ini merupakan kita yang menyelesaikan permasalahan itu harus dalam keadaan sadar, di mana kita menggunakan otak dan hati kita, yang berarti otak kita berpikir untuk menyelesaikan permasalahan dan hati kita memiliki niat yang baik untuk menyelesaikan sebuah permasalahan tersebut. Yang kedua itu ada intention, yang dimana intention ini merupakan sebuah objek kita, tujuan kita untuk menyelesaikan permasalahan ini apa. Yang ketiga itu ada initial thinking. Initial thinking ini kita harus mengetahui terlebih dahulu fakta-fakta apa saja yang bisa kita dapatkan sebelum menyelesaikan sebuah permasalahan tersebut. Yang keempat itu ada idealization. Idealization itu merupakan kita mengetahui bentuk dari permasalahan, terus asumsi-asumsi apa saja sih yang bisa kita dapatkan dari permasalahan yang ingin kita selesaikan ini. Kemudian yang kelima itu ada instruction. Instruction ini merupakan sebuah algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan tersebut. Dalam penyelesaiannya ini kita membutuhkan sebuah software yang dimana software ini seperti Python, MATLAB atau lainnya yang dapat membantu kita atau mempermudah kita dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Di sini saya akan mengambil satu kasus yang dimana ini merupakan kasusnya itu adalah sebuah pabrik elektronik yang menerapkan prinsip ekonomi sirkular untuk mendaur ulang komponen-komponen elektronik dari produk yang telah usang. Kemudian di sini dikatakan pada tahun 2023 pabrik ini berhasil mendaur ulang 5.000 unit produk elektronik dan mengembalikan 80%-nya bahan baku dari produk tersebut ke dalam rantai produksi. Kemudian pada tahun 2024 kita menginginkan daur ulang itu bakal meningkat jumlah unitnya sebesar 20% dan efisiensi untuk pengembalian bahan bakunya itu menjadi 85%. Lalu di sini objektif kita, tujuan kita ini merupakan untuk menghitung jumlah dari bahan baku yang dapat dikembalikan ke rantai produksi pada tahun 2024. Mari kita telah satu-satu. Di sini seperti biasa kita akan memulainya itu dengan I'm conscious. Kita siap untuk menyelesaikan permasalahan yang tadi itu kemudian dengan menggunakan otak dan hati kita. Yang berikutnya itu ada intention. Intention tadi objek kita di sini adalah untuk mendapatkan jumlah bahan baku yang dapat dikembalikan ke rantai produksi pada tahun 2024. Kemudian berikutnya ada initial thinking. Initial thinking itu berisikan fakta-fakta yang bisa kita dapatkan dari permasalahan tersebut. Di sini kita mendapatkan fakta berupa kalau misalnya pada tahun 2023 pabrik ini berhasil mendaur ulang sebesar 5.000 unit dengan produk elektronik dan mengembalikan 80% bahan baku dari produk tersebut. Kemudian ada di sini idealization. Idealization-nya tadi itu berupa asumsi-asumsi apa saja sih yang bisa kita dapatkan dari permasalahan ini. Asumsinya itu di sini kita dapat ketahui asumsi yang pertama itu adalah merupakan target pada tahun yang 2024 ini eh, meningkat sebesar 20%. Kemudian eh, asumsi berikutnya itu adalah efisiensi pengembalian bahan bakunya ini diinginkan meningkat untuk menjadi 85%. Kemudian kita masuk ke bagian instruction-nya. Pada bagian instruction ini saya sudah menyiapkan untuk codingannya itu pada software berupa Python. Jadi kita bakal langsung saja ke bagian hmm, Python-nya, codingannya.
Baik, di sini kita bakal masuk ke bagian instruction-nya, di mana di sini saya sudah membuat buat yang diketahuinya tadi adalah jumlah unit pada tahun 2023 itu sebesar 5.000 unit produk yang dapat didaur ulang. Kemudian untuk pengembalian bahan bakunya, efisiensinya itu sebesar 80%. Di sini diubah menjadi 0,8. Kemudian untuk asumsi yang pertamanya tadi itu adalah peningkatan jumlah unit yang didaur ulang pada tahun 2024 sebesar 20%. Kemudian untuk target efisiensi pengembalian bahan bakunya juga pada tahun 2004 itu kita mengasumsikannya itu meningkat sebesar 85%. Jadi untuk penghitungannya jumlah unit didaur ulang pada tahun 2024 itu kita cukup menjumlahkan saja eh, unit 2023 ini dikalikan sama satu ditambah eh, jumlah peningkatan yang diinginkan yaitu sebesar 0,20%, 0,2 ini atau 20%-nya tadinya. Kemudian setelah kita mendapatkan jumlah unit yang didaur ulang pada tahun 2024 ini, kita bakal menghitung jumlah bahan baku yang dapat dikembalikan pada tahun 2024 ya atau yang menjadi objektif kita di sininya. Di sini kita bisa menghitungnya itu dengan menjumlahkan jumlah unit yang pada tahun 2024 dikalikan dikalikan dengan target peningkatan efisiensi pengembalian bahan baku pada tahun 2024 yaitu sebesar 85%. Kemudian dari eh, rumus-rumus tadi kita bisa mendapatkan jumlah bahan baku yang dikembalikan ke rantai produksi pada tahun 2024. Jadi kita langsung saja running codingan ini, maka didapatkan jumlah bahan baku yang dikembalikan ke rantai produksi pada tahun 2024 itu sebesar 5.100 unit. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan mengenai pengaplikasian ekonomi circular engineering. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.